Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Bagaimana nih kabarnya rekan-rekan dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat. Lama saya nggak unggah video khususnya tentang UKM PPG di channel YouTube Kelas Kata. Dan baru ini lagi saya mulai membuat konten-konten yang berkaitan dengan soal-soal latihan ujian kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan karena lagi rame juga akhir-akhir ini pemanggilan PPG hasil plotting tahap 1 di 2024. Ada berapa ya? Ada 60.000 atau 90.000 nih teman-teman saat ini yang sedang PPG. Nah, teman-teman yang sedang PPG nanti untuk kelulusan teman-teman akan mengikuti sebuah ujian kelulusan. Untuk itu teman-teman perlu mempersiapkan dengan baik. Untuk itu mari kita ikuti video ini agar teman-teman tahu apa nih yang harus dilakukan supaya teman-teman nanti bisa lulus dengan mudah. Ya, dari serangkaian proses PPG dalam jabatan dari mulai pembelajaran yang mungkin ini teman-teman melaksanakan pembelajaran secara mandiri ya. Ini PPG semakin dipermudah karena kalau dulu ada perkuliahan bersama dosen di kampus lewat Zoom 30 atau 40 hari secara berturut-turut. Kali ini teman-teman lebih fleksibel dan lebih leluasa mungkin karena teman-teman belajar mandiri di PMM dan bahkan nggak ada Zoom nih kayaknya ya untuk terkait dengan proses pembelajaran. Tetapi di sisi lain mungkin teman-teman juga kebingungan, ini dibuat apa ya? Harus bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin teman-teman bingungnya seperti itu. Tetapi bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keluh kesah teman-teman di plotting yang tahap 1 ini, ingat di luar sana Bapak Ibu guru yang belum terpanggil sedang mengantri dan berusaha untuk mendapatkan panggilan. Kalau bisa di Bapak Ibu pengen menyerah dan digantikan, mereka pada siap banget nih. Kalau mereka mau menggantikan Bapak Ibu yang saat ini sedang mengeluh kesusahan dan sebagainya. Apapun itu, yakinlah akan pasti selesai. Dan juga teman-teman yang harus dipersiapkan adalah untuk kelulusan PPG dalam jabatan. Dari serangkaian proses PPG, Bapak Ibu akan ditentukan lulus PPG Daljab dan mendapatkan sertifikat pendidik dan nantinya akan mendapatkan sertifikasi atau tidak itu melalui 2 ujian. Ujian yang pertama disebut dengan UKIN atau berarti Bapak Ibu harus lulus UKIN. Selain lulus UKIN, Bapak Ibu juga harus lulus UP. Kalau UKIN itu uji kinerja, dan UP itu adalah uji pengetahuan. Kalau UKIN itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah video pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video praktik mengajar, kemudian nanti dikumpulkan, itu akan dinilai oleh LPTK dan juga guru pamong. Berikutnya adalah perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajaran ini adalah seperangkat pembelajaran yang Bapak Ibu praktikan. Tadi kan ada nih video praktik mengajar. Nah, itu ada perangkatnya. Perangkatnya itu pun juga dikumpulkan. Yang ketiga adalah portofolio. Portofolio ini yang mungkin menjadi beban Bapak Ibu kalau belum punya apa-apa ya. Yang pertama ada penelitian, kemudian ada refleksi, ada karya. Karya ini bisa modul ajar, lembar kerja, atau LKPD atau beberapa hal yang lain. Berikutnya adalah sertifikat. Sertifikat ini bukti sebagai kegiatan pencarian informasi. Yang kelima ada pengabdian dan keenam prestasi. Meskipun di beberapa LPTK bentuknya berbeda-beda, ada yang 6 ini harus lengkap, ada yang cuma harus 4. 4 itu portofolionya ada penelitian, refleksi, karya, dan sertifikat. Ada yang penting satu terisi lah. Itu nanti bergantung LPTK Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas ketiga hal UKIN ini harus disiapkan dengan baik. Tetapi kan ini bisa disiapkan dari sekarang ya, khususnya untuk portofolio ataupun perangkat. Tetapi kalau video pembelajaran mungkin disiapkan nanti karena harus lihat hal-hal yang harus diperhatikan oleh LPTK itu memberi syarat apa saja sih di dalam video pembelajarannya. Nanti juga menunggu informasi itu dari LPTK. Kemudian terkait dengan ujian pengetahuan atau ujian tertulis di situ ya, yang namanya pakai, kalau dulu CAT berbasis domisili, kalau besok itu namanya ini ya, ujian berbasis komputer namanya. Nah, UNBK, ujian berbasis komputer atau apa namanya itu. Tapi
kok nggak ada istilah domisili. Kalau dulu kan Bapak Ibu di instansi atau di rumah masing-masing Zoom kemudian sambil mengerjakan soal. Kalau besok kok nggak ada istilah domisilinya, apakah memang besok di tempat suatu tempat tertentu kemudian Bapak Ibu mengerjakan di komputer, ada pengawasnya secara langsung, atau seperti dulu Bapak Ibu Zoom mengerjakan soal di rumah atau di instansi masing-masing? Yang jelas itu belum muncul. Tetapi yang perlu diyakini adalah bentuk soalnya seperti apa. Sampai tahap ini, ketika teman-teman buka website ukmppg.kemdikbud.go.id, kisi-kisinya belum berubah. Nanti sedikit saya bahas ya. Ujian untuk lulus UP ini ya, syarat untuk lulus UP ini ada 60 soal. 50 soal terdiri atas soal pedagogik. Jadi di soal 1 sampai 50 itu soal pedagogik. Soal 51 sampai 60 itu soal SJT, soal situational junction test. Ini seperti soal kepribadian gitu ya. Kalau ini soal pedagogik. Di mana 60 soal ini dikerjakan selama berapa ya? 100 atau 120 nih. Saya agak lupa nih. Kayaknya 120 ya, 120 menit. Jadi satu soal diberi kesempatan 2 menit. Ini teman-teman. Kemudian untuk lulus UP di sini juga ada studi kasus. Studi kasus seperti artikel sih, kayak cuma 3 atau 4 halaman. Teman-teman nanti suatu saat saya tunjukkan bentuknya seperti apa, teman-teman nyiapkan dari sekarang itu bisa. Studi kasus itu digunakan untuk apa sih? Ketika teman-teman ujian soalnya yang 60 soal ini mungkin nggak terlalu bagus nilainya, butuh dukungan dari hal lain, nanti didukung dari studi kasus ini. Jadi begitu dipermudahnya proses PPG saat ini. Kalau dulu full soal semua, nggak lulus ya nggak lulus, sekarang ada studi kasus. Meskipun ada juga yang mengerjakan UP-nya nggak lulus, padahal dia sudah mengumpulkan studi kasus. Itu dilihat studi kasusnya bagus atau enggaknya. Dan 2 hal ini yang teman-teman harus lewati selama proses PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Meskipun gini konsepnya, sebagus apapun aksi nyata teman-teman di proses belajar mandiri, serajin apapun teman-teman mengunggah jurnal dan juga refleksi di situ di LMS, mungkin itu nggak akan menjadi sebuah hal yang berarti ketika lulus UKIN-nya nggak lulus atau UP-nya nggak lulus. 2 hal ini harus lulus gitu ya. Dan sampai saat ini juga banyak banget teman-teman yang nggak lulus. Kemarin pengumuman kayaknya 2024 itu di bulan Februari atau Maret gitu atau April. Kemudian banyak juga yang sampai saat ini masih belum lulus dan nanti tinggal ujian ulang. Karena kalau nggak lulus UKIN itu lumayan, bayarnya 650.000 nih ujian ulangnya. Kalau UP cuma 250.000. Tetapi jangan jadikan itu sebuah patokan, teman-teman yakin bisa lulus dalam sekali uji. Oke, berikutnya kita cek ya terkait dengan kisi-kisi dan di mana nih teman-teman mendapatkan kisi-kisi dan nanti pendaftaran UKM PPG-nya. Ya, teman-teman, di website ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Di sini bentuk lamanya seperti ini ya. Di sini ada beranda cek kelulusan masuk gitu ya. Nanti kalau sudah waktunya pendaftaran, di sini tuh ada cek kelulusannya hilang, diganti pendaftaran. Nanti teman-teman klik daftar di situ, masukkan nomor UKG sama tanggal lahir kalau nggak salah, atau nanti dicek lagi ya di sini ya. Karena semua informasi terkait dengan ujian kelulusan PPG ada di website ini. Bahkan prajabatan, PPG prajabatan pun juga ada di sini. Kemudian terkait dengan kisi-kisi, Pak, bagaimana nih kisi-kisi tahun 2024 ini, apakah berganti atau enggak? Karena kisi-kisi itu dulu ada kisi-kisi dari 2020 sampai 2022, kemudian 2023 kisi-kisinya berubah. Nah ini tahun 2024 akan seperti apa? Apakah menggunakan kisi-kisi yang lama atau nanti akan ada kisi-kisi baru gitu ya? Yang perlu kita lihat adalah ini tadi di hari Sabtu ini ya, tanggal 10 Agustus saya buka website ini. Bentuknya masih seperti ini. Di sini ada panduan aplikasi UP, ada kisi-kisi panduan aplikasi UP Kemdikbud, ada soal UKM PPG, ada instrumen UKIN. Nah, teman-teman kalau mau memperdalam informasi bagaimana sih UKIN itu, syaratnya apa saja, dokumennya apa saja, penilaiannya apa saja, teman-teman bisa cek di sini nih. Instrumen UKIN, nanti ada bentuknya PDF, tinggal diunduh saja. Kemudian terkait dengan kisi-kisi ujian soal, loh, Pak, di sini kok ada 2 nih ya, di sini sama di sini nih. Nah, yang dipakai acuan yang mana? Di tahun 2023 kemarin yang dijadikan acuan tuh yang ini, kisi-kisi SJT dan juga PCK. Mungkin di tahun 2024 masih menggunakan ini,
ada 50 soal plus 10 soal SJT. Di sini kan ada ya SJT dan PCK. Jadi kalau di kisi-kisi yang bawah ini ada 120 soal. Tetapi kalau di atas sini cuma 60. Lebih enak sekarang. Dan teman-teman, kisi-kisinya agak asik. Kenapa? Karena semua mata pelajaran, semua mapel ya, mulai dari PGSD, kemudian mapel-mapel di SMP itu kisi-kisinya semua sama. Ya, kita nanti cek ketika kita klik ini ya, kisi-kisi SJT dan PCK, teman-teman akan mendapatkan unduhan PDF. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, ini bentuk kisi-kisinya seperti ini. Jadi teman-teman kalau tadi klik unduh ini ya, kisi-kisi PCK dan juga SJT bentuknya seperti ini. Ini di sini judulnya kisi-kisi SJT dan PCK UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, nanti di tahun 2024 akan diganti atau tidak belum tahu seperti apa. Biasanya sih ketika ada kisi-kisi yang muncul digunakan untuk dua periode. Ini 2023 berarti besok digunakan 2024 juga. Mungkin akan seperti itu. Kenapa? Kalaupun diganti, harusnya misalkan H- ujian kan di jadwal PPG teman-teman ujiannya 21 September nih ya. Paling nggak kalau mau diganti tanggal 20-an Agustus nanti kisi-kisinya di sini harus berubah. Tetapi selama di situ nggak berubah, di channel kelas kata akan mengupas beberapa soal yang berkaitan dengan kisi-kisi ini. Kenapa tadi saya menyampaikannya asik? Kalau dulu kisi-kisi setiap mapel berbeda, tetapi di kisi-kisi yang baru ini semua mapel kisi-kisinya sama. Meskipun ada perubahan, ini ada perbedaan di antara soal-soal setiap mapelnya. Jadi meskipun sama tetapi ada perbedaannya. Tetapi konsepnya tetap PPG dan juga konsepnya tetap pedagogik dan juga SJT. Ya, jadi pola belajarnya semua mapel itu sama. Meskipun nanti ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya misalkan soal indikator nih, KD yang dipakai ya tetap KD IPA misalkan kalau guru IPA. KD IPS tetap yang dari IPS. Tujuan pembelajaran ya mungkin tetap tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bahasa Jawa, tetapi bagaimana cara membuat indikator, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, semua mata pelajaran kan sama. Jadi enaknya di situ kalau dulu saya banyak membahas soal tentang bahasa Indonesia, PPG bahasa Indonesia ya. Di channel ini mungkin teman-teman yang dari jurusan apapun nih bisa nih belajar di channel saya. Utama video-video lama saya terkait dengan pembahasan soal PPG, saya kira juga masih masuk kalau terkait dengan materi-materi pedagogi. Oke teman-teman, langsung saja ada beberapa soal yang saya bisa mengatakan kayak ini. Kemarin bentuk soalnya seperti ini dan saya yakin ketika ujian besok akan masih keluar jenis-jenis atau tipe soal seperti yang akan saya bahas di video ini. Mari kita langsung ke pembahasan soal. Soal pertama, ini ya. Pak Nusa sebagai guru IPA di SMP Negeri Nusantara mengajarkan materi listrik menggunakan alat modifikasi berupa rangkaian listrik paralel dan seri. Setelah pembelajaran selesai, Pak Nusa akan melakukan uji keterampilan yang dikuasai peserta didik. Kriteria penilaian berdasarkan kemampuan merangkai rangkaian seri atau paralel. Berdasarkan hasil analisis Anda, penilaian yang paling tepat dilakukan oleh Pak Nusa adalah, di sini kan guru IPA ya teman-teman. Mungkin nanti yang guru IPS ya di sini, materinya IPS. Guru bahasa Indonesia ya materinya bahasa Indonesia. Tetapi pola pengerjaannya kan sama. Yang ditanyakan apa sih? Di sini adalah materi teknik penilaian. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita lihat di sini. Yang akan dinilai itu apa sih? Yang akan dinilai adalah keterampilan. Keterampilan dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kalau penilaian keterampilan itu ada dua jenis. Keterampilan penilaian produk dan penilaian proses atau unjuk kerja. Kita cek di sini ada produknya nggak di sini? Di sini di peserta didik diminta untuk membuat gitu ya. Produknya berarti kan nggak ada karena mereka mempraktikkan. Kalau portofolio jelas nggak bisa. Karena apa? Karena portofolio nggak bisa digunakan untuk penilaian di satu pertemuan. Karena portofolio kan kumpulan beberapa produk. Kalau dari serangkaian pembelajaran satu bab, portofolio dinilai itu bisa. Tetapi kalau ini kan materi di satu pertemuan itu. Jadi nggak mungkin portofolio. Yang jelas salah lagi nih penilaian diri. Penilaian diri nggak bisa nih teman-teman gunakan untuk penilaian keterampilan. Penilaian tes juga jelas salah karena penilaian tes ini ya penilaian tes atau
Teknik penilaian itu ada dua, tes dan non-tes. Nanti setelah slide ini akan saya bahas teori atau catatannya. Jadi tes jelas salah karena penilaian ini juga tes. Penilaian keterampilan itu termasuk tes. Jadi ini bukan ini. Pilihannya tinggal mau penilaian berbasis produk atau unjuk kerja. Kalau produk kan harus ada produknya. Di sini peserta didik nggak membuat sesuatu, cuma mempraktikkan. Kalau membuat itu contoh mereka membuat perangkaian seri dan paralel di rumah, dibawa ke sekolah, dikasihkan guru gitu ya. Tetapi di sini kan guru menyediakan alat, kemudian peserta didik diminta untuk mempraktikkan. Meskipun ya ada membuat, tetapi produknya itu dari guru mereka merancang atau menyusun gitu ya. Maka yang paling tepat jawaban untuk soal ini adalah yang C, menggunakan penilaian unjuk kerja. Kenapa? Karena di sini adalah kemampuan merangkai rangkaian seri atau paralel. Nih teman-teman jawabannya ya. Soal seperti ini saya yakin pasti akan muncul lagi meskipun dalam bentuk soal-soal yang berbeda. Nanti teman-teman kuatkan di materi jenis-jenis asesmen atau jenis-jenis penilaian. Oke, untuk materinya kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini catatan untuk soal yang pertama tadi. Di sini ada teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada dua, tapi beda ya jenis-jenis penilaian, teknik penilaian. Nanti ada prinsip penilaian itu materi yang berbeda. Saya ini sepilan-sepilan dari materi penilaian gitu ya. Dan saya khususkan ini di teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada dua, teknik tes dan juga non-tes. Teknik tes itu tes tertulis, tes lisan, perbuatan, kinerja, unjuk kerja, praktik itu sama. Jadi mereka mempraktikkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia berpidato misalkan itu praktik. Bisa diartikan unjuk kerja, kinerja, atau perbuatan. Jadi hal yang sama. Kalau penilaian produk, ya berikutnya tes itu contohnya penilaian produk. Jadi kalau misalkan peserta didik diminta untuk membuat cerpen, lah produk cerpennya itu nih yang dinilai. Oh, berarti itu penilaian berbasis produk. Tapi kalau membaca puisi, kemudian misalkan kalau di dalam pembelajaran olahraga, misalkan senam lantai, itu nggak ada produknya. Hanya peserta didik melakukan. Itu namanya perbuatan, kinerja, unjuk kerja, atau praktik. Berikutnya adalah teknik non-tes. Pertama bisa observasi, Bapak Ibu. Observasi ini dilakukan teman-teman melakukan pengamatan terhadap kemampuan peserta didik. Berikutnya adalah wawancara. Berikutnya adalah penilaian diri, portofolio, ataupun jurnal. Nah, kalau wawancara ini apa bedanya Pak dengan lisan ya? Lisan itu gini, kalau tes dalam bentuk lisan itu yang ditanyakan itu adalah soal-soal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan ulangan kemudian dikasih soal dalam bentuk naskah gitu ya. Tetapi kalau tes dan tekniknya lisan, Bapak Ibu bertanya secara langsung pertanyaan yang berkaitan dengan materi kepada peserta didik, kemudian peserta didik itu menjawab secara lisan. Itu namanya tes lisan. Tapi kalau wawancara nggak bisa digunakan untuk menilai pengetahuan sih. Nah, lebih seringnya kalau non-tes itu digunakan untuk penilaian afektif atau sikap, meskipun di sini portofolio bisa untuk keterampilan. Ya, tetapi kalau observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian jurnal, ini harusnya ada tambah satu sih. Penilaian rekan sejawat itu namanya non-tes ya. Tetapi kalau tes ini untuk keterampilan dan juga pengetahuan. Ini jenis-jenis teknik penilaian, mungkin nanti di video lain akan saya kupas materi lain terkait dengan penilaian. Itu ada prinsip penilaian, ada jenis-jenis penilaian, ada fungsi penilaian ya. Ada assessment of learning, for learning, dan sebagainya. Nanti mungkin akan saya bahas lebih detail di bimbel mungkin atau di video lain gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua yang akan saya bahas ini masih soal pedagogik. Kita coba baca. Pak Bima adalah guru PJOK. Dia sering dilema saat pembelajaran di kelas dengan siswa dari berbagai tingkat kemampuan fisik dan minat yang berbeda. Apa yang dapat dilakukan Pak Bima agar siswa yang kurang terampil di suatu bidang tetap terlibat tanpa mengurangi tantangan bagi siswa yang lebih terampil? A. Memberikan berbagai pilihan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. B. Membuat pembelajaran lebih efektif, praktis, yang memungkinkan semua siswa memperoleh pengalaman secara langsung. C. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan juga bakat. D. Mengembangkan strategi untuk mendukung semua siswa termasuk pemberian alternatif dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran.
Merancang pembelajaran dengan menetapkan tingkat kesulitan yang dapat diubah-ubah berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Oke, teman-teman, kalau ketemu soal bertipe seperti ini, di mana di sini pilihan gandanya kok kayaknya benar semua gitu ya. Maka teman-teman yang harus dilakukan adalah mencari yang paling luas. Ini kan siswa Pak Bima bervariasi nih kemampuannya. Kemudian Pak Bima ketika memberikan materi kok ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Ada yang minat, ada yang berbakat, ada yang enggak gitu. Kemudian kita pilih yang paling luas. Ini hasilnya kan semuanya positif, semuanya benar gitu ya. Kita pilih yang paling luas. Yang paling luas itu apa? Menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Kenapa C? Diferensiasi paling luas. Kalau kita merancang pembelajaran diferensiasi, otomatis kita akan memfasilitasi dan memungkinkan siswa untuk memilih sesuai dengan minat. Dan juga menetapkan tingkat kesulitan yang dapat diubah-ubah. Diferensiasi juga mendukung semua siswa untuk memberikan alternatif menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Jadi, poin A, B, D, E itu terangkum dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang paling luas itu diferensiasi. Kalau saya gambarkan nih di sini ya, ini diferensiasi di dalamnya, oh mau sesuai dengan minat nih, oh sesuai dengan tingkat kemampuan nih, oh penyesuaian pembelajaran yang dapat diubah-ubah. Nah, rangkaian ini namanya diferensiasi. Jadi C ini adalah hal yang paling luas. Masih banyak trik-trik lain yang berkaitan dengan soal-soal penyelesaian ujian PPG. Teman-teman bisa standby nih di channel Kelas Kata, karena beberapa ke depan mungkin saya akan mulai membuat konten-konten untuk soal-soal PPG. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada soal SJT. Ini harusnya ada di nomor 51 sampai 60. Kalau Bapak Ibu besok mengerjakan, aku mau SJT dulu itu dibuka langsung aja, klik nomor 51 sampai 60. Soalnya simpel karena nggak ada hafalannya, nggak ada materinya, tinggal problem solving atas masalah yang disajikan. Bagi teman-teman juga yang baru pertama kali nonton video Kelas Kata, bisa diklik subscribe dan juga dibagikan video ini ke teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di tahun 2024. Barangkali video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Coba kita urai soal ini. Saat pembelajaran berlangsung, seorang guru menyadari bahwa siswa di dalam kelas terlibat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Saat itu, guru berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Setelah 1 bulan, guru tidak lagi memberikan hadiah kepada siswa ketika berhasil menjawab pertanyaan guru, akan tetapi siswa tetap bersemangat menjawab setiap pertanyaan, karena berharap akan mendapatkan hadiah dari guru ketika berhasil menjawab dengan benar. Setelah menyadari tidak ada hadiah lagi yang diberikan oleh guru, para siswa kembali lagi kurang bersemangat saat belajar. Jika Anda menjadi guru, apa yang akan Anda lakukan agar semangat belajar siswa dapat bertahan walaupun tidak mendapatkan hadiah? A. Memberikan reward kembali. B. Memberikan apresiasi dan motivasi. C. Mengganti reward berupa hal yang lebih bernilai menarik sehingga menantang untuk berkompetisi. D. Memberi pengertian kepada siswa bahwa reward tidak harus ada di setiap pembelajaran. E. Memberikan pemberian reward sehingga siswa tidak berharap adanya apresiasi. Oh, berhenti nih ya, yang E berhenti. Oke, menurut saya dan juga beberapa informasi, ketika pembelajaran berbasis reward, tentunya hal itu bisa saja dilakukan meskipun kayak nggak dianjurkan, karena nanti akan menimbulkan ketergantungan peserta didik seperti di kasus ini. Memberikan reward kembali tentu ketika suatu saat nggak lagi akan timbul sesuatu serupa, jadi anak-anak malas lagi. Jadi memberikan reward bukan sebuah opsi jawaban yang benar. Kemudian mengganti nih reward dengan hal yang lebih menarik, menantang nih juga sama atau cuma tetap dikasih reward tapi diganti. Menghentikan sehingga tidak berharap adanya apresiasi. Loh, di sini malah apresiasi nih ya. Nah, jawaban yang tepat adalah B nih, memberikan apresiasi dan motivasi. Kenapa apresiasi? Kalau kita bawa ke konteks apresiasi itu nggak selalu dalam bentuk barang, uang gitu ya. Apresiasi bisa ucapan terima kasih, bisa penguatan, wah jawaban kamu benar nih.
wah bagus, oh apresiasi misalkan dalam bentuk nilai gitu ya. Kemudian diberikan saya kok bilang motivasi susah banget nih. Motivasi ya, agar mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi jawabannya paling tepat tetap B nih, apresiasi dan juga motivasi supaya mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika di sini ada siswa yang kurang bersemangat, yang lebih harus dikuatkan adalah pemberian motivasi, teman-teman. Oke, kita lihat dan kita bahas nih soal berikutnya. Jangan lupa klik soal berikutnya ya. Ini saya sudah desain seperti aplikasi aslinya ketika Bapak Ibu besok ujian. Di sini bisa diklik daftar soal nih. Soal berapa yang Bapak Ibu akan kerjakan. Di sini nanti ada timernya. Oke, kalau ragu-ragu tuh artinya Bapak Ibu menjawab dengan kayaknya nanti kalau masih ada sisa waktu akan saya bahas lagi nih gitu. Mari kita klik soal berikutnya untuk kita bahas soal selanjutnya. Wah, di slide berikutnya ternyata ada iklan nih, teman-teman. Ya, di kelas kata membuka bimbingan belajar UKM PPG dalam jabatan gelombang 1 atau plotting pertama ini ya di tahun 2024. Ini teman-teman silahkan bisa WA ke nomor ini. Enaknya di bimbel kelas kata sekali bayar teman-teman akan dibimbing sampai lulus. Misalkan nih besok kemungkinan terburuk ujian teman-teman nggak lulus nih. Wah nanti ada ujian ulang saya akan bimbing lagi tanpa ada tambahan biaya lagi. Kok kedua nggak lulus ya sampai ketiga saya bimbing lagi tanpa ada tambahan biaya. Jadi sekali bayar saya bimbing sampai dengan lulus dan nggak ada tambahan biaya lagi. Kalau teman-teman nggak percaya nih tanya nih member-member member-member di kelas kata yang mungkin alhamdulillah jumlahnya hampir 2000-an lebih saat ini di kontak HP saya ada 2500-an lebih guru dan sampai saat ini sudah terjalin silaturahmi. Saya sering juga mengadakan seminar untuk sertifikat Bapak Ibu bisa join bersama kelas kata. Kalau teman-teman membutuhkan, kayaknya saya susah nih kalau belajar mandiri, belajar bareng-bareng di kelas kata. Insya Allah saya akan pandu. Biasanya zoomnya saya malam hari jam 19.15, 19.30 gitu ya. Pak, kalau nggak bisa hadir gimana Pak? Nggak bisa mengikuti Zoom. Tenang Bapak Ibu, karena setiap Zoom pas saya rekam, nanti rekamannya tuh saya bagikan ke Bapak Ibu yang tidak hadir maupun yang hadir. Jadi kalau mau ditonton lagi lain kesempatan bisa, yang tidak hadir pun tetap mengikuti nonton video juga bisa. Ini kalau pertemuannya berapa saya nggak bisa menjanjikan Bapak Ibu. Yang jelas kayaknya minimal 10. Kalau dulu kan pernah nih ujiannya Februari ternyata diundur sampai April. Saya kan nggak mungkin pertemuannya sudah 10 sudah selesai nggak. Tapi saya akan menemani Bapak Ibu sampai proses ujian gitu ya. Jadi bisa dulu sampai bisa 16 kali, 17 kali. Yang jelas mungkin akan 10 kali lebih gitu ya. Nanti juga ada 3 tryout 1 awal, tryout tengah, dan juga tryout pemantapan Bapak Ibu. Ada PDF soal-soal juga yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar mandiri. Silahkan kalau mau bergabung. Ini kelas pertama saya mulai tanggal 15 Agustus nih ya. Kalau Bapak Ibu digabung di kelas pertama itu spesial karena biasanya saya pertemuannya panjang banget dan banyak ya. Silahkan bergabung, bisa WA ke nomor ini. Soal berikutnya sekaligus soal terakhir dalam video ini. Ini soal SCT lagi ya, soal kedua untuk tipe soal SCT. Anda adalah guru kelas 8. Saat ini sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum baru secara bertahap. Sejak sebelum tahun ajaran baru, sekolah Anda telah membebaskan guru kelas 8 untuk menggunakan kurikulum. Tindakan yang Anda lakukan adalah Anda tetap menggunakan perangkat kurikulum lama. Strategi ini tepat mengimplementasikan kurikulum yang berubah-ubah. D. Menggunakan perangkat yang lebih lengkap karena untuk pembelajaran kelas 8 Anda nyaman dengan kurikulum lama. C. Mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan menerapkan dalam pembelajaran di kelas 8. D. Menggunakan perangkat pembelajaran yang lama karena terbukti berhasil dalam pembelajaran. E. Meminta perangkat kurikulum baru pada rekan sejawat di MGMP. Oke, teman-teman, soal kepribadian ini untuk menguji guru. Ini di soal seleksi PNS khususnya TKP atau P3K juga ada ya. Terkait dengan keterbukaan kita atas ilmu baru, sesuatu hal yang baru, apakah kita menerima suatu perubahan
Karena kan nggak ada yang abadi ya, karena yang abadi itu perubahan itu sendiri kan. Di sini kita PK nggak menerima nggak nih ada perubahan kurikulum gitu. Apakah kita mau tetap menggunakan kurikulum lama yang kita anggap tepat, atau kita mau belajar nih kurikulum yang baru gitu ya. Kita cek. Kita menggunakan perangkat yang lebih lengkap. Kalau jelas salah ya, artinya kita standby di kurikulum lama. Padahal di sini kita diberi ada kurikulum, ada hal baru gitu. Jadi benar-benar nggak pakai kurikulum baru nih. B, menggunakan perangkat yang lebih lengkap. Kalau lengkapnya kurikulum baru ya dipakai, kalau lengkapnya kurikulum lama ya dipakai. Jadi ini kayak nggak fokus gitu. C, mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan menerapkan dalam pembelajaran di kelas 8. Jadi dipelajari, diterapkan dalam pembelajaran di kelas 8. D, menggunakan perangkat pembelajaran yang lama karena terbukti berhasil. Jelas nggak bisa ya ini ya. Meminta perangkat kurikulum baru pada rekan sejawat, yang diminta perangkatnya malah ini kebiasaan saya sih, jadi meminta perangkat di teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kalau jawabannya yang jelas ini ada di opsi C ya, jadi kita terbuka terhadap sesuatu hal yang baru termasuk kurikulum. Di sini kita ya mempelajari perangkat pembelajaran kurikulum baru dan diterapkan di pembelajaran di kelas 8. Artinya kita menerima, diksinya juga bagus ya, mempelajari. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ini, teman-teman. Itu tadi pembahasan soal-soal UKM PPG atau ujian kelulusan PPG, khususnya ujian pengetahuan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga sukses di PPG ini, teman-teman berhasil mendapatkan sertifikat. Besok ada peluang ujian, dimanfaatkan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau besok nggak lulus ujian lagi mungkin tahun depan. Kalau di tahun depan, misalkan 2025, teman-teman ujian ulang, itu nanti cairnya mulai 2026. Tapi kalau teman-teman lulus di tahun 2024, sertifikasi cair mulai 2025 Januari. Tapi kalau nanti kelulusannya di tahun 2025, berarti sertifikasinya cair 2026. Semakin mundur jauh, semakin tertahan juga nih kebahagiaan dan juga kesejahteraan teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Kalau memang video ini bermanfaat, klik suka dan juga komentar hal yang positif. Bagikan juga nih video ini ke teman-teman yang lain, barangkali ada yang membutuhkan. Dan juga tunggu video berikutnya, atau teman-teman kalau mau mendapatkan materi lebih intens bisa gabung di bimbel kelas kata khusus untuk ujian PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Kelas masih terbuka, kelas kita mulai di tanggal 15. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan salam kelas kata.